Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Acara malam ini cocoknya diberi judul hitam putih. Yang putih udah maju, tinggal yang hitam. Walaupun kami berbeda warna, berbeda mata, tapi kami disatukan dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati Ayahanda Dr. Zaini Abdullah, kemudian Direktur PT Bank Aceh Syariah, kemudian Bapak Gubernur atau yang mewakili, hadirin hadirat, muslimin muslimat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Orang Aceh ini hobinya, kalau saya perhatikan suka merubah. Yang pertama, bank konvensional dirubahnya menjadi bank syariah. Tapi kalau kita baca sejarah sebelumnya, memang hobi itu dari dulu merubah. Raja di Nusantara yang pertama kali merubah kekafiran menjadi keislaman, raja dari mana? Aceh. Siapa namanya? Malikul Saleh. Yang merubah dari bahasa Arab ke bahasa Melayu, Quran dari bahasa Arab diterjemahkannya ke bahasa Melayu. Siapa? Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Orang mana itu? Aceh. Oleh sebab itu, kalau sekarang di generasi yang ketiga, dulu merubah kekafiran menjadi keislaman, Malikul Saleh. Dulu merubah dari bahasa Arab menjadi bahasa Melayu, terjemahan Al-Mustafid, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, orang Aceh. Sekarang merubah menjadi bank riba haram konvensional menjadi bank syariah. Pelopor yang pertama Aceh. Merubah dari perkelahian, dari konflik, ditolak, diusir, tiba-tiba disambut dengan ramai. Orang mana itu? Aceh. Diusir di sana, dilarang di sana, sampai di sini disambut, lengkap dengan sambutan hujan yang luar biasa. Yang Ustaz ceritakan ini siapa? Ustaz Felix atau Ustaz Somad? Dua-duanya. Ini kan dua-duanya nih. Saya curiga ini panitia sengaja mencari Ustaz yang selalu diusir. Mau menunjukkan ke semesta alam, kalian yang mengusir sana, usir sana. Tengok, kami di Aceh menampung mereka karena satu yang menyatukan kami, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aceh selalu terdepan, selalu yang pertama. Kalau bicara Ustadz Felix Yau, kita selalu diingatkan dengan Muhammad Al-Fatih dari Turki. Nah, bicara tentang masalah pertama kali Sultan Raja masuk Islam, Raja Aceh, menerjemahkan Quran dari bahasa Arab ke bahasa Melayu. Ulama Aceh merubah dari bank konvensional menjadi bank syariah. Aceh. Kira-kira kalau Aceh sama Turki, mana lebih dulu? Turki Utsmani 1385. Ingat, 1385, 1385, 1385. Turki Utsmani. Saya ziarah ke makam Malikul Saleh. Apa yang tertulis? 1297. Turki 1385, Malikul Saleh 1297. Mana yang lebih dulu? Aceh. Oleh sebab itu maka berbicara tentang masalah kerajaan Islam, berbicara masalah ekonomi Islam, kalau ada orang yang terkaget-kaget, terkejut,
ini orang buta sejarah, tidak membaca sejarah. Allahu Akbar. Ustaz Felix jauh-jauh ke Turki meneliti 1385. Hari ini beliau datang kemari untuk memperhatikan 1297. 1385 kurang 1297, 88 tahun sebelum Turki Utsmani, Aceh sudah berdiri tegak dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ustaz Somad dari mana? Kerajaan Melayu. Aceh di atas, di bawah Aceh Kerajaan Melayu Langkat, Tanjung Pura. Di bawah Kerajaan Melayu Langkat, Kerajaan Melayu Delhi, Medan, Sumatera Utara. Di bawah Medan, Kerajaan Melayu Serdang, Kabupaten Serge, Serdang Bedage. Di bawah Serdang, Kerajaan Melayu Asahan, Tanjung Balai, Kisaran, Kabupaten Asahan. Di bawah itu Kerajaan Melayu kampung halaman kami, Siak Sri Indrapura. 1723. 1723. Ustaz Somad kok ingat tahun-tahun ini? Lama saya ngapalnya. Tadi di jalan tak ada ngobrol sepatah pun dengan Ustaz Felix. Ngapal tahun-tahun itu. Oleh sebab itu maka berbicara tentang masalah bagaimana masalah akidah Islam itu dimanapun kita belajar tidak keluar dari 3. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. Bagaimana ini di Aceh? Masalah akidah bersih, tak ada lagi satupun orang Aceh yang menyembah pokok kayu, betul? Kalaupun ada yang dekat-dekat pokok kayu kena bernaung saja, bukan menyembah pokok kayu. Insya Allah yang tidak di bawah pokok kayu, bahasanya pahalanya yang didapatnya kebaikan full 1, insya Allah. Yang di bawah pokok kayu dapat setengah, bagi 2 sama pokok kayu. Tidak ada lagi orang Aceh yang menyembah keris, betul? Tak ada lagi yang menyembah batu, betul? Yang pakai batu solar Aceh banyak, tapi menyembah batu tak ada. Di tempat lain masih banyak. Akidah sudah bersih. Masalah akhlak, jangan ajari orang Aceh bagaimana berakhlak. Ketika hati saya sedang remuk, redam, hancur, bak kaca jatuh ke batu. Kenapa? Diusir dari Hongkong. Siapa yang melembutkan, melunakkan hati sehingga tak marah? Aceh. Langsung mereka kirim gambar. Ustaz Somad, jangan risau, jangan sedih. Ini gambar Toyota Alphard UAS 1. Mereka kirim. Masya Allah, ternyata platnya aja. Tapi sudah membahagiakan hati kita. Kita kalau sedang susah hati, kalau sedang risau, orang kalau sedang hanyut, jangankan bambu, jangankan galah, jangankan besi, rumput yang lapuk pun akan ditarik, betul? Sedang susah, sedang galau, gundah gulana, tiba-tiba datang telepon, Ustaz Somad datang ke Aceh menyambut ulang tahun, menyambut peristiwa besar, menyambut kesukaran hati kami. Saat tsunami datang, Ustaz akan datang bersama kami. Itulah ceramah saya yang teramai dalam sejarah ketika di Banda Aceh. Makanya ketika ditanya orang, Ustaz di mana ceramah paling banyak? Di Banda Aceh. Setelah itu ada beberapa tempat lagi, tapi yang pertama itu sulit untuk dilupakan. Makanya kita diajak Ustaz Felix bertakbir selalu. Tengok kalau beliau bertakbir, ngapa begini? Artinya yang pertama sulit dilupakan. Nah, oleh sebab itu bicara masalah akidah selesai, bicara masalah akhlak selesai, tapi kita sekarang bicara tentang syariat. Syariat, syara'ah, jalan. Bagaimana Bapak Ibu bisa sampai ke tempat acara ini? Karena ada jalan. Maka jalan ini harus dilalui. Ada orang yang tidak melalui jalan? Tidak ada. Karena kaki pasti berjalan di tempat jalan yang harus dilalui. Kalau ada orang yang berjalan kakinya tidak menginjak jalan, itu hantu. Kita harus berjalan, kita harus menapaki jalan ini. Syariah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Kami jadikan, kami berikan kamu jalan. Dan syariat Islam syari, jalan yang lebar. Kalau jalan itu lebar, maka orang akan melewati jalan itu. Yang membangunnya orang Islam, yang membangun jalan itu orang beriman.
tapi dia tidak melarang. Kami yang membuat jalan ini, kami yang menebasnya, kami yang menitinya, kami yang membangunnya. Masalah kalian mau lewat, silakan. Apakah orang Aceh melarang non-muslim datang untuk bertamu? Tidak. Silakan datang. Siapapun kalian yang mau datang kemari, silakan. Tapi kalian harus ikuti aturan tuan rumah. Betul? Kami orang Aceh bersyahadat, bumi Serambi Mekah, Nangro Aceh Darussalam, pertama kali Islam datang, ulama pertama kali kemari. Maka kalian harus menghormati ini. Maka semua pramugari yang mendarat kemari harus pakai jilbab. Dari mana Ustaz tahu? Tadi naik pesawat. Semua pramugari yang datang kemari pakai penutup kaki sampai tertutup mata kakinya dari atas. Walau roknya, walaupun tapi tertutup kakinya. Ustaz kok tahu? Saya tengok tadi. Tertutup. Mereka ini roknya panjang. Semua pramugari itu roknya panjang. Cuman resletingnya belum dipasang. Tapi kalau di Aceh kita selamat. Kenapa? Karena ada aturan. Itu tidak selesai dengan ceramah. Tak mungkin saya masuk pesawat, Assalamualaikum warahmatullah ya ayyuhalladzina amanu. Mungkin. Itu hanya bisa semuanya adalah dengan kekuasaan. Cuman banyak orang salah sangka. Kalau saya sudah bicara tentang kekuasaan, robah dengan kekuasaan, robah dengan tanda tangan, robah, disangkanya saya mau jadi wakil presiden. Banyak orang menganggap kedatangan saya sebagai ancaman. Ini jangan sampai dia datang, nanti dia merusak suara. Saya nggak mau. Kalau mau udah lama jadi. Yang merasa saya sebagai ancaman, saya kasih tahu, saya sampai mati jadi ustadz guru ngaji. Gak usah kalian takut, tak usah khawatir. Izinkan aja saya ceramah kemana-mana. Saya tidak jadi jurkam bagi calon manapun. Saya tidak menyebut partai, saya tidak menyebut warna, saya tidak menyebut nama. Saya hanya menyebutkan sifat. Kalau tersinggung, terserah sendiri. Dari dulu ceramah kita terbuka, tidak ada tertutup. Tidak ada yang diam-diam, tidak ada gerilya di bawah tanah. Rekamannya semua ada, streaming. Silakan direkam, dengar dari awal sampai akhir. Tidak pernah menyebut nama, tidak pernah menjelekkan orang, tidak pernah menyebut partai, tidak pernah menyebut warna. Kita hanya menjelaskan sifat saja. Betul? Bahwa ada orang yang tersinggung, berarti dia membisul. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pentingnya masalah ekonomi. Ada orang mengatakan ekonomi tak penting, ekonomi tak penting. Kalau ekonomi tak penting, mungkinkah acara besar malam ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Pentas sebesar ini, memangnya bisa pentas sebesar ini datang tiba-tiba dengan Astagfirullah Rabbal Baraya, Astagfirullah minal khataya. Tiba-tiba datang pentas. Mana bisa? Ekonomi. Makanya tadi waktu Direktur PT Bank Aceh Syariah ngasih kata sambutan, saudara-saudara bersorak, saya khawatir. Karena mereka sponsornya. Ini kalau mengamuk Pak Direktur ini kacau. Waktu tadi iklan, berapa lama tadi iklan, waktu itu mudah-mudahan mereka bukan marah karena iklannya. Saya tanya, saya kata Ustaz Felix siap, mereka itu karena ada cewek cantik itu. Itu yang bisa mengimbangi Ustaz Somad, kata Ustaz Felix. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi bercerita masalah ekonomi, penting tak ekonomi itu? Orang Aceh mementingkan ekonomi apa tidak? Ada pesawat panjangnya 19 meter, beratnya 8 ton, tahun 1948, disumbangkan orang Aceh untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka kalau nyumbang bukan duit kotak 2000 perak. Orang Aceh tak mau begitu.
Apa yang dia sumbangkan? Langsung pesawat, diberi nama Presiden Soekarno, memberi nama Sulawak. Sulawak, nama pesawat itu Sulawak 001, pesawat pertama. Ketika terjadi konflik di Burma, pemerintah Burma meminjam pesawat itu, dipakai untuk menyelesaikan konflik di Burma. Celaka 12 Burma ini. Setelah dia sekarang maju, orang Islam pula dia pantai di Rohingya. Burma itu apa? Myanmar. Pesawat dari orang Islam dipinjamkan, akhirnya dipakai. Sedekah siapa itu pesawat? Sedekah nenek moyang orang Aceh, sampai pahalanya sampai ke makam mereka. Bersedekah pesawat. Dan zaman Nabi datang orang bertanya, ya Rasulullah, ummi makat, emakku meninggal, apa akan sodaku anha? Apakah kalau aku bersedekah pahalanya sampai? Silakan bersedekah, kata Nabi. Ayu sedekatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Sakiyul ma, memberi air minum. Kalau mau bersedekah, sedekah air minum. Nabi menganjurkan sedekahlah air minum. Karena waktu itu orang Arab miskin susah, sedekah air minum. Orang Aceh sedekah pesawat. Pesawat mereka berikan. Bayangkan itu. Kira-kira tahun 1948 bersedekah pesawat, kaya apa miskin? Kaya. Emas di bawah, gas, tanam-tanaman, sampai hari ini kaya raya, melimpah ruah. Tapi kemudian ketika harta ini diambil dari cara yang haram, maka na'udzubillah, tak ada barokahnya. Makanya Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar bin Khattab, mengorek mulutnya, dikoreknya lagi. Satu biji korma dia makan, bijinya dibuang. Satu korma dia makan, datang orang berkata, itu korma yang kau makan tadi syubhat. Dia korek lagi, takut menjadi darah daging. Maka kita takut. Ada isu bakso dari tikus, takut orang makan bakso. Ada isu bakso dari babi, takut orang makan bakso. Tapi ketika makan riba, tidak ada orang takut sedikit pun. Makan riba, makan riba, makan riba. Maka siapa yang bisa menyelamatkan riba ini? Tidak lain, tidak bukan. Yang bisa menyelamatkan kita dari riba adalah kembali ke bank syariah, Islamic Bank. Allahu Akbar. Tujuan dari pengajian harus ada perubahan. Alhamdulillah Ustaz Somad, dulu saya menyimpan uang di bank konvensional, sekarang sudah saya alihkan ke bank syariah. Berapa persen? Ya 100.000. Alihkan total. Malam ini tabligh akbar, ekonomi syariah, bangkitkan, selamatkan dari riba. Maka besok pagi langsung ke bank, alihkan semuanya ke bank syariah. Allahu Akbar. Bisa janji? Mana bisa? Besok tutup. Inilah terlalu cepat. Kalau saya bilang bisa janji, jangan bilang tidak Ustaz. Kapan? Senin lah. Alihkan langsung. Yang belum buka rekening, alihkan. Ngomong-ngomong, yang ceramah ini nabungnya di mana? Jangan sampai di bank. Ustaz di mana? Saya belum lagi. Gaji saya ditransfer ke bank BRI Syariah. Dulu saya susah ceramah, karena dulu gaji saya ditransfer ke Bank Mandiri. Tapi sekarang BRI Syariah. Lalu kemudian saya juga diajak buka tabungan. Datang orang ke tempat kerja, Ustaz Somad, nanti Ustaz buka rekening di Bank Syariah Mandiri, insya Allah. Buka ya Ustaz ya, insya Allah. Tapi saya tak bisa, saya sibuk. Kirim aja KTP, fotokopi sama paspor, sama pos foto, nanti kami uruskan, insya Allah. Tapi duitnya tak ada, tak apa-apa. Yang penting buka aja rekening itu. Oleh sebab itu, tadi di mana Ustaz? BRI Syariah. Setelah itu Bank Syariah Mandiri. Loh, kenapa tidak Bank Aceh Syariah? Cabangnya tak ada di Pekanbaru. Coba kalau ada Pekanbaru, pasti saya. Ternyata barulah terbuka cerita. Ustaz Somad hanya cerita kemana-mana. Bang Aceh, Bang Aceh. Bang Riau di mana? Doakan supaya ini jamaah, gubernurnya yang baru, dia sudah bicara, insya Allah menjadi program. Mudah-mudahan Bang Riau berubah juga menjadi Bank Syariah. Lapor pertama, Bang Aceh.
diikuti Nusa Tenggara Barat NTB, tak lama lagi akan diikuti oleh Bank Nagari Sumatera Barat, tak lama lagi akan diikuti oleh Bank Riau, tak lama lagi, tak tahu entah siapa. Yang jelas siapa saja yang mau mengikuti ini, maka surgalah baginya insyaallah. Gubernur amalnya bukan sholat sunat. Sholat gubernur rajin sholat sunat. Usolli sunnat tahajud rakaatain. Jadi gubernur kok sholat tahajud. RT pun bisa sholat tahajud. Apa yang nunggu jadi gubernur? Datang pula orang muji, gubernur kami rajin puasa Senin Kamis. Iyalah dia kena emak. Iyalah dia mau menguruskan badan. Amal gubernur bukan sholat tahajud. Amal gubernur bukan sholat sunat. Amal gubernur bukan baca yasin. Itu amal siapapun bisa. Ibu-ibu pun bisa, betul? Amalnya apa? Merubah bank konvensional menjadi bank syariah. Meninggal dia, mengalir pahala. Berapa nasabah yang menabung? Berapa anak-anak yang terbantu? Tadi kita lihat ada dua contoh. Ibu-ibu garmen, bapak-bapak ternak ayam. Yang tadi iklan, masih ingat? Itu pentingnya iklan itu. Ternak ayam. Tiba-tiba datang nanti jurusan Paper Tapet. Apa itu? Fakultas Peternakan dan Pertanian. Kamu sudah nikah? Belum Pak. Sarjana? Iya Pak. Kenapa belum nikah? Sejak meminang nggak ada yang nerima. Kenapa nggak terima? Aku ingin meminang anakmu Pak. Apa yang kau bawa? Kata calon mertua. Segenggam cinta dan harapan. Nanti kau makan apa? Makanlah cintanya. Ini tak diterima. Itulah liku-liku laki-laki yang tak laku-laku karena luka-luka. Coba kalau Bank Syariah bangkit. Kamu kenapa belum juga nikah? Kan sarjana. Saya sebetulnya punya bakat ahli tapi tidak bisa mengembangkan. Apa bakatmu? Saya dari Paper Tapet, Fakultas Pertanian dan Peternakan. Bisa ternak? Bisa. Ternak apa? Ternak ayam. Oke, salurkan. 1000 ekor ayam. Ternak. Tapi ternak ayam tidak boleh dekat airport. Ini true story, kisah nyata. Ternyata ayam ini tidak boleh stres, terkejut mendengar pesawat. Dibukanya ternak ayam dekat airport. Akhirnya ayam ini kehilangan nafsu makan, nafsu seksnya pun hilang. Hanya dengan cewek-cewek ini santai. Hanya gak bertelur. Gak bertelur mati. Artinya apa? Karena tidak ada bakat, tidak ada skill. Duit ada, tapi kemampuan tak ada. Kamu ternak apa? Saya mau ternak lele Pak. Siapkan kolamnya. Dipantau. Ini kolamnya. Ya besar nih, besar. Mana lelenya? Kenapa tak nampak? Cuma 2 ekor Pak. Kolam sebesar ini lele 2 ekor. Memang 2 ekor Pak, tapi sebesar ikan paus. Untuk apa? Diekspor ke Jepang. Orang Jepang suka makan ikan mentah. Orang kita masaknya lama. Kunyit, bawang, tomat, cabai, giling. Orang Jepang tak. Ikan itu mentah. Dipotong, digulung pakai nasi, dipotong. Apa namanya? Sushi. Mohon maaf Ibu Susi. Saya dalam pengalaman ceramah cuma sekali sama Bu Susi. Itu pun hampir ditenggelamkan itu. Artinya ekonomi umat akan bangkit kalau anak muda tidak bisa bekerja, harga mahar melambung tinggi. Kalau sudah harga mahar tinggi, maka zina pasti murah. Betul? Banyak yang ngerti. Ini semua adalah kebutuhan manusia. Manusia, anak muda makan. Setelah makan dia minum. Habis itu makan lagi. Habis itu minum. Habis itu matanya kendor. Habis itu dia tertidur. Nafsu libido seksual datang. Main futsal, hilang. Besok muncul lagi. Berenang, hilang. Besok muncul lagi. Maka solusinya adalah nikah. Nikah. Kemarin bulan puasa datang kawan ngirim iklan. Ini sudah mau puasa, menikahlah biar supaya ada yang bangunin sahur. Memang mau bangun pakai mercon? Gimana dia mau nikah kalau bisnisnya gagal? Tapi dengan adanya Bank Syariah, datanglah dia ke Bank Syariah. Rajin dia datang ke Bank Syariah. Kenapa? Penjaganya sudah cantik.
Tapi yang di iklan itu aja. Yang di luar iklan beda-beda tipis. Masya Allah. Oleh sebab itu maka ekonomi ini penting. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak penting itu ekonomi, yang penting kita sholat, yang penting kita puasa, yang penting kita zakat, yang penting kita haji. Islam itu kan cuma 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Syahadat pakai lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kenapa Ustaz Abdul Somad lantang suaranya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah? Karena dia makan itu pakai tangan, pula makan. Kenapa suara Ustaz Somad ini lantang? Sotong satu mangkuk masuk. Tom ya. Dikasih Ustaz Fadil Rahmi. Ustaz Fadil ini kakak kelas saya dulu di Al Azhar Kairo, kakak kelas juga di pesantren Darul Arafah. Saya payah datang ceramah, di teleponnya, assalamualaikum, waalaikumsalam, bisa datang Mat. Dia tak pernah manggil Ustaz, Mat aja. Sekarang belakangan ini setelah video saya viral baru dipanggilnya Ustaz. Bisa datang ke Aceh, oke, I am coming. Senior, tak boleh dilawan, nanti kita kualat. Tangguhan Ustaz Fadil Rahmi, kakak kelas senior. Lalu kemudian berjumpa, dikasih makan. Apa makanan kesukaan? Saya suka tom yam. Kenapa orang bisa bersyahadat? Karena makan. Coba kalau tak makan tadi, cuma assalamualaikum. Jadi Bapak Ibu kalau ada nampak orang ngasih kata sambutan pada kesempatan ini, belum makan tuh. Dua kemungkinan. Pertama, belum makan. Kedua, terlalu banyak. Karena terlalu banyak pun gitu juga, karena payah narik nafas. Perutnya harus dibagi 3. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Ini banyak orang tidak dibaginya, bisinya aja. Sampai begitu dibuka, kenapa cendolnya? Diisi terus. Nah, jadi makan itu secukupnya saja. Makan pakai duit. Kalau tidak mana bisa. Lagi-lagi ekonomi. Sholat pakai duit. Pakai. Kenapa? Sholat menutup aurat. Pusat tertutup sampai lutut. Tutup pusat, tutup lutut. Boleh sholat. Maksudnya dari pusat sampai ke lutut. Bukan beli ND plus 2 tutup. Tutup dari pusat sampai ke lutut. Ingat itu. Kalian yang laki-laki itu aurat, tutup dari pusat sampai lutut. Tapi janganlah sholat pula pakai celana Hawaii. Pusat tutup lutut. Allah. Kok kenapa sholat pakai ini? Kata Ustaz Somad tadi malam, asal tutup pusat, tutup lutut. Sudah. Sholat engkau pakai begitu. Andai engkau diundang presiden ke istana, sanggup engkau datang gitu? Mungkin sebulan sebelum undangan sudah menjahit dulu, pakai jas, pakai dasi, pakai kacamata hitam, lengkap semuanya. Habis itu tinggal megang tongkat aja nih. Tentu siap aksesorisnya. Kenapa menghadap Allah? Artinya ini bukan masalah layak tak layak. Ini bukan masalah syarat rukun wajib. Ini bukan, tapi masalah cocok sesuai atau tidak. Ustaz Abdul Somad tiba-tiba datang ceramah malam ini, pakai celana jeans, pakai baju kaos, bawa header, datang ke atas. Are you ready to run? Hi guys. Tentu panitia naik ke atas, jumpai Ustaz Fadil. Ustaz, ini sehat tak Ustaz? Ini bukan masalah halal haram, tapi masalah layak atau tak layak. Ini kan negeri ulama. Maka saya pakai peci. Lain peci Ustaz malam ini, jelas lah kan Aceh. Insya Allah nanti ke provinsi-provinsi lain saya bawa nih, biar ditengok orang. Loh, Ustaz pecinya, robah nggak bengkelian. Pokoknya nanti asal jumpa orang, beralihlah ke bangsa. Bangsa dia. Ini untuk apa Pak Ustaz? Ini hanya dipakai di tengkuk, jangan letakkan bawah. Kalau sampai letak bawah, disangka orang serbet.
Habis nih buat nyelap tangan. Tapi kalau di Pekanbaru ceramah tak begini, karena orang Pekanbaru insya Allah kenal. Tapi kalau ke luar kota, saya pakai. Kenapa? Karena pernah dulu pengalaman, begitu saya di dalam kendaraan, datang panitia bawa payung, ustadznya mana? Karena tak pakai. Kalau kita pakai kan mudah, gitu tengok, ustadznya mana? Nah. Itulah pentingnya pakaian. Pakaian menunjukkan status, pakaian menunjukkan siapa kita. Kenapa bapak-bapak polisi pakaian polisi? Menunjukkan bahwa mereka petugas. Tak mungkin mereka cuma bawa sprit. Siapa? Karena semua punya sprit. Wasit belum punya sprit. Ada status, ada pakaian. Dalam pakaian ada status. Makanya muslimah berpakaian untuk apa? Menunjukkan bahwa dia status. Dari pakaianlah kita bisa tahu mana laki-laki, mana perempuan. Mana laki-laki, mana perempuan. Dari pakaian. Ini sekarang sudah banyak dikaburkan. Banyak ibu-ibu sekarang kehilangan daster karena dipakai lakinya main bola. Kalau mau menengok orang Indonesia bodoh tolol waktu 17 Agustus lah. Sudah cerdas 73 tahun, merdeka melawan Belanda. Begitu datang 17 Agustus bodoh balik. Pakaian laki dipakai bini, pakaian bini dipakai laki. Daster pakaian bini, adik pakai laki main bola. Celana panjang pakaian laki, adik pakai bini panjat pinang. Perempuan panjat pinang yang nonton laki-laki. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lampu matikan. Jamaah tak suka terang-terang, dia mau gelap aja. Matikan, silau mata. Artinya apa? Bahwa kita ini semuanya ekonomi. Ini lampu terang menyala. Kenapa bisa terang? Ekonomi. Coba di tempat lain 5 watt nyala. Di tempat lain 5 watt. Tapi Masya Allah malam ini kadang saya ceramah, kalau sudah mikrofonnya Assalamualaikum, mana kita mau ceramah? Ini menggelegar, direkam, berapa kamera, tak terhitung banyaknya kamera. Masya Allah, kameranya biasa, plastiknya yang luar biasa. Ini ekonomi ini, duit ini semua. Kenapa orang bisa salat? Aurat tertutup. Zakat. Apa guna ceramah zakat? Bayarlah zakat emas, bayarlah zakat perak, bayarlah zakat. Selesai acara, ada pertanyaan? Nggak ada Pak Ustaz. Kenapa? Tak ada, kami yang punya duit. Apa yang mau dizakati? Siapa yang punya 85 gram emas wajib zakat. 85 gram, 85 gram, 85 gram, 85 gram. Ingat itu, 85 gram, 85 gram, 85 gram. Jangan selesai ini berubah jadi 58. Dari mana datang 85 gram itu, Ustaz? Dari mana datang 85 gram? Karena Nabi tidak ada duit kertas. Zaman Nabi duit cuma 2. Duit emas namanya dinar, duit perak namanya dirham. Dinar, dirham. Lahir anak kembar. Yang pertama dinar, yang kedua dirham. Hai dinar, hai dirham. Yang ketiga rupiah. Dinar emas, 1 keping dinar beratnya setelah ditimbang 4,25 gram. 1 keping dinar ditemukan, digali-gali, ditemukan di perpustakaan, ditemukan di library. Ternyata ada museum 4,25 gram. Siapa yang punya 20 keping kata Nabi? Siapa yang punya 20 keping? Keluarkan 2,5%. 45 gram 1 keping kali 20 keping, 4,25 kali 20 sama dengan 85 gram. Memang kalau kurang cairan payah ingat. 4,25 gram 1 keping kali 20 keping sama dengan 85 gram kali 500.000. 1 gram 500.000, 42.500.000. 85 gram kali 500.000 sama dengan 42.500.000. Ustaz, saya tak percaya kalau 1 keping itu 4,25 gram. Mana? Ada itu di sana. Sana mana? Mana duit dinar itu? Saya mau nengok.
Jauh Ustaz bawa dari Riau, baru dapat tadi 4,25 gram. Ustaz Somad, ini ada dinar dari Aceh Ustaz. Foto tadi, foto. Nama tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Ini ada hadiah untuk Ustaz, 1 keping dinar 4,25 gram emas. Ya, dalam hati saya, jangan-jangan habis foto ditarik lagi, karena saya trauma selalu begitu. Selanjutnya pemakaian jaket kepada Ustaz. Setelah dipakai foto, Ustaz tolong buka. Oke, tadi begitu selesai, mau saya balikkan lagi. Ini kata saya, ini untuk Ustaz. Maka 4,25 gram. Dari mana? Dari Aceh. Bayangkan cerita masalah kurma. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah. Kalau hari sudah mau kiamat, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma. Sudah mau kiamat, tadi mau korma, tanamkan biji korma. Untuk apa? Andai tidak jadi, andai kau tidak mati dan dia tetap hidup, maka tetap akan mengalir korma. Kenapa tidak tanam toge? Kenapa tidak tanam sawit? Toge begitu ditanam, tumbuh, kasih bumbu, makan, pecal, habis. Sawit 25 tahun, trek 20, kering, potong, mati. Tapi korma kau tanam sekarang 2018, baru mati kapan? 2118, 100 tahun. Tanamlah tanaman yang ketika kau tanam, cucumu mesti bisa bernaung di bawahnya, dan cucumu mesti bisa memakan buahnya. Tanaman apa itu? Sawit. Korma. Saya mau ngetes, kalau jamaah diam aja itu artinya terserah Ustaz, yang penting terpaksa. Tapi kalau dia masih komplain, berarti masih sadar. Korma. Kalau sawit kau tanam sekarang, saya nanam sawit, insya Allah sih masih sehat. Sawit 25, iya. Sekarang 27, 25 tambah 27. Yang ngomong Ustaz 27 ini siapa? Samsung. Tadi waktu yang banyak selfie-selfie, saya tengok umur 27. Umur saya 41. Tambah 25. 66. Insya Allah 66 masih sehat. Tapi tablik akbar tak bisa. Tablik akbar tak bisa. Begitu. Assalam. Tapi anak cucu saya masih bisa makan korma. Di mana kebun korma yang paling luas se-Indonesia? Aceh, Barbate. Selama ini saya ceramah, lihatlah kebun korma Barbate. Pernah Ustaz ke sana? Belum. Sekarang saya sudah sampai. Penanaman korma yang akan ditanam oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad Al-Cipong. Itulah tanah. Alhamdulillah, 1 batang 3.300.000 yang sudah disumbang 166 batang, yang targetnya 1.550 batang. Allahu Akbar. 1.550 batang. 1 batangnya berapa menghasilkan? Kalau sawit sekilo 1.500, itu pun udah harga kawan itu dah. 1.500. Aku sama kaunya 1.500. Kalau enggak semua lain 1.200. 1.500. Tapi korma ajwa, korma Nabi 80 rial, 250.000. 1 batang korma sama dengan setengah hektar sawit. Bayangkan itu. Oleh sebab itu, ketika diwakafkan ke sana, Ustaz Somad sudah wakaf? Sudah. Wakaf dari Ustaz? Enggak dikasih. Berikutnya pengalaman dan penandatanganan. Abdul Somad mewakafkan sebatang pokok kurma. Mati 100 tahun, mati saya, datang anak saya ke Barbate mencari mana kebun kurma bapak. Kau mau minta? Enggak, karena ayahku sudah mewakafkan. Aku hanya ingin selfie saja di sini. Sampai di kebun kurma itu, dia akan ingat, anakku Mizyan Hazik Abdullah bin Abdul Somad, di sini ayahku dulu menanam. Oh, anak saya pun tak sampai juga 100 tahun. Cucu saya yang akan datang ke Barbate nanti insya Allah. Abdul Somad punya anak Mizyan. Mizyan itu nanti anaknya Somad 2. Mizyan punya anak Somad 2. Somad 2 itu punya anak Mizyan 2. Mizyan 2 punya anak Somad 3. Jadi saya rencana gitu, biar tak usah payah ingat.
Itu aja dibolak-balik. Ustaz ingat itu dari mana? Dari Maroko. Raja yang sekarang Muhammad VI, anak dari Hasan II. Hasan II anak Muhammad V. Muhammad V anak Hasan I. Jadi saya terinspirasi. Insyaallah cucu saya nanti Somad II. Saya panggil, hai II. Tanamlah tanaman yang ketika kau tanam, maka cucumu bisa, maka menghasilkan satu kurma puluhan juta. Maka untuk siapa? Barpatih menyediakan. Beli satu batang sekarang, maka sudah ada yang membeli 166 batang. Target masih panjang, 1550 batang. Tujuannya apa? Menyekolahkan anak yatim, anak yang tak mampu di Nangro, Aceh Darussalam, dan seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, insyaallah. Amin. Mati kita, meninggal dunia, mengalir pahalanya. Itulah yang diinginkan hidup. Hidupnya apa yang mau kita cari? Dari dalam tanah, naik ke atas tanah, ceramah, mati. Dari dalam tanah, naik ke atas tanah, tanda tangan, mati. Dari dalam tanah, naik ke atas tanah, tengok sana, tengok sini, mati. Dari dalam tanah, naik ke atas tanah, razia, mati. Tapi ada yang kekal abadi. Dari dalam tanah, naik ke atas tanah, masak, mati. Tapi ada yang kekal abadi. Apa itu? Wakaf. Nanti kau berwakaf, anakmu akan datang. Ini wakaf ayahku, dulu satu batang di Barbate. Aku akan mewakafkan 2. Sekarang anak yatim tak sekolah panti asuhan, guru kimia, PNS, guru fisika, PNS, guru matematika, PNS, guru alif bata. Digaji 300.000 sebulan, gajian 3 bulan sekali, itu pun disunat masal. Dari mana guru mengaji? Akan digaji dari wakaf Barbate, maka mengalir. Berapa guru mengaji? Sekarang anak-anak yatim sekolah, sedih kita. Pergilah bapak ibu ke panti asuhan. Berapa anak yatim belum bayar uang sekolah, berapa guru yang belum digaji, berapa kursi yang patah. Segar hati pimpinan yatim, datang orang, oh ini mau bantu. Bapak mau nolong? Enggak, mau nanya aja. Tolonglah, itulah investasi dunia akhirat. Kau bangun rumah besar, tinggal. Kau bangun pondok yang besar, tinggal. Tanah seluas lapangan sepak bola, tinggal. Rumah besar, tinggal. Mobil besar, tinggal. Bini besar, tinggal. Tapi kalau sawit tadi, korma tadi, maka itu akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya masukkan begini. Apa ya kan? Oleh sebab itu maka ini kesempatan luar biasa. Dari mana? Ekonomi. Syahadat karena makan, sholat karena pakaian, duit, zakat, zakat emas, zakat perak, zakat. Saya bukan menakut-nakuti, tidak. Kalau zakatnya 2,5%, 1.025.000, 1.025.000, 5 juta 125.000, 10 juta 250.000, 100 juta 2,5 juta. Memang kalau cerita zakat banyak orang lupa. Saya dah maklum aja tuh. 100 juta, insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu masing-masing punya tabungan di Bank Aceh 100 juta. Banyak yang tak yakin. 100 juta. Maka zakatnya 2,5 juta. Andai tidak bapak keluarkan, saya tidak tahu. Dan saya tidak akan cek mana zakat. Saya tak cek, karena saya sibuk ngurus jadwal ceramah. Saya tak tahu. Tapi ingat, ada dia yang maha tahu. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba sakit aja telinga. Bawa ke dokter. Datang dokter membawa senter kecil. Tengoknya, sarang Spiderman. Rupanya jarang ambil sembahyang. Sejorok-joroknya orang Islam, sekotor-kotornya orang Islam, telinganya pasti bersih. Karena subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Makanya kalau membersihkan telinga itu masuk dalam. Ini ada juga anak-anaknya. Kasar kan? Ditengok dokter pakai senter, tengoknya. Oh, bentang rebana udah rusak kan?
Berapa gantinya? Sebelah kiri 3 juta, sebelah kanan 3 juta, ongkos pasang 5 juta. Habis. Anak raja memakan rambai. Rambai dimakan di hari petang. Ibu-ibu jangan melambai, ceramah saya bisa hilang. Sampai mana tadi kan? Hilang jalan. Tak ada angin, tak ada hujan. Yang tak berzakat tadi tiba-tiba sakit aja kaki. Dikusuk makin sakit. Ditusuk pakai apa namanya itu? Akupunktur. Pakai jarum kecil makin sakit. Tak mempan jarum kecil pakai payung makin sakit. Akhirnya dibawa ke Singapura. Datang dokter pakai martir kecil. Hanya lapuk lah nama pakai. Rupanya lutut nih kalau lama dipakai bisa juga laku, macam kulit kerang dalam tangan, krak, pecah. Jadi gimana? Tenang, kita sudah import dari, nggak enak pulangnya bu. Berapa harganya? Sebelah kiri 40, sebelah kanan 40, ongkos pasang 20, pas 100. Saya bukan nakut-nakuti tidak, tapi yang belum berzakat saya yakin udah agak-agak nyeri kan. Biasanya terasa itu, biasa. Kalau agak-agak terasa, nah besok keluarkan langsung ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, Nangro Aceh Darussalam Provinsi. Jangankan Provinsi Aceh, jangankan Provinsi, saya pertama kali ceramah di Maulabu. Maulabu aja 15 miliar zakat. Dulu, itu 2 tahun yang lalu, 15 M. Waktu di Maulabu saya ceramah, kami di Riau, Kabupaten Siak, 10 miliar. Kau senang makan? Berapa tadi Ustaz? 10, kami 15 tuh. Saya ceramah di Aceh banyak pelajaran saya ambil. Sejak itulah makanya setiap daerah saya tanya, ini berapa? Ini 11 Pak. Ini berapa? Ini 2 miliar Pak. Kami di Riau. Zakat bagi duit haji bisa haji pakai air liur, pakai duit. Transportasi, akomodasi, konsumsi. Transportasi, akomodasi, konsumsi. Jangankan kau akomodasi, konsumsi, transportasi, terasi beri duit. Mana bisa? Oleh sebab itu kalau ada orang mengatakan duit tidak penting, maka ibadah ini kalau kita baca, coba baca. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan untuknya satu istana dalam surga. Siapa yang punya istana dalam surga, siapa yang ingin istana dalam surga, bangun masjid. Yang bangun masjid itu orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Saya sampai sekarang kalau diminta peletakan batu pertama tak mau sih. Berikut ini peletakan batu pertama masjid oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad. Saya pun maju ke depan. Sampai sekarang masjid itu tak jadi-jadi. Setiap pengurusnya nelpon, Ustaz bisa ceramah ke masjid kami? Tak bisa semua. Trauma saya. Lewat di situ pun saya tak mau. Makanya kalau ada pengurus-pengurus masjid, Ustaz bisa Ustaz kami undang peletakan batu pertama? Jangan. Kalian siapkan dulu, udah mau selesai, tinggalkan keramik satu. Nanti peletakan keramik terakhir. Oh, gagah kita kan. Siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan ketika datang musibah, takdir Allah SWT, ujian dari Allah, tapi masjid tetap gagah tegak berdiri. Masjid mana? Masjid Baitur Rahman. Bait, rumah Rahman, Allah yang Maha Penyayang. Baitur Rahman, rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa merusak, mengganggunya Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi adalah duit membangun. Ketika Nabi masuk ke dalam surga, Nabi menoleh ke belakang. Nabi masuk surga, dia menoleh ke belakang, dia lihat perempuan. Nabi melihat ke belakang perempuan. Nabi tanya, who are you? Terjemah Inggris. Man anti, kamu siapa? Ternyata dia perempuan yang menjaga anak yatim. Anak yatim mana? Suaminya meninggal. Dia tidak menikah lagi.
Itu beda perempuan sama laki-laki. Perempuan bisa membesarkan anak-anaknya sampai mati, laki-laki tidak bisa. Asal mati bininya stres, stroke mati. Makanya kasihan kita sama laki-laki. Makanya kalau ada yang mau mencari-cari calon pengganti, aja dia izinkan. Karena dia tak bisa hidup sendiri. Iya kan Pak? Seorang perempuan diajak berfoto. Berikut ini pengambilan foto sarjana. Ketika foto, bapak mana? Bapak sudah meninggal 15 tahun yang lalu. Ibu single parent. Iya, yang fotonya tanya. Tak ada merasa sendiri. Walaupun papa sudah meninggal 15 tahun yang lalu, saat buka bersama, kami tetap merasakan dia ada buka bersama kami. Bahkan foto sarjana ini pun seakan-akan dia ada bersama kami. Dia tak pernah hilang di hati kami. Begitu setianya perempuan. Perempuan sudah meninggal pun suami dia seakan-akan ada bersama dia. Beda sama laki-laki. Ada pun bininya macam tak ada. Tak semua gitu. Tak semua. Kan ada lagunya itu, tidak semua laki-laki. Nah, bapaknya terlalu kuat ketawa karena ibu sudah mulai nih. Awas balik. Artinya apa? Perempuan yang menyantuni anak yatim. Kira-kira yang bisa menyantuni anak yatim itu perempuan kaya atau perempuan miskin? Perempuan kaya. Bisa perempuan kaya? Bisa. Sebelum dia menikah sama laki-laki, bapaknya memberikan dia kebun 2 hektar sawit, memberikan kebun 2 hektar karet, dan ada ruko 1. 2 hektar sawit, 2 hektar karet, ruko 1. Setelah menikah dengan laki-laki, apakah itu tetap punya ibu atau pindah jadi punya bapak? Mereka ngaku punya mereka. Nggak bisa mentang-mentang kalian laki-laki berkata, istriku, my dear, my darling, come here, 2 rukomu itu beserta sawit beserta kebunnya setelah menikah punya aku, karena surga di bawah tapak kaki. Tak bisa. Menikah sama-sama punya ruko, bapak punya ruko, ibu punya ruko, bapak punya sawit, ibu punya sawit, bapak punya korma, ibu punya korma. Setelah menikah, harta tetap yang punya perempuan, yang punya laki-laki. Apa bedanya? Dalam harta bapak ada hak ibu, tapi dalam harta ibu tidak ada hak bapak. Begini Ustaz ini bagus, tak usah kita undang lagi. Kalau gitu tak dapat lagi kita bulan depan nih. Insya Allah. Karena ibu tadi sudah bapak rebut hatinya. Bu, kata Ustaz Somad tadi itu punya ibu, jadi aku gak dapat lagi. Bang, untuk abang apa itu? Nyawa. Jangankan sawit, jangan nyawa aku berikan. Tapi kalau abang macam-macam. Artinya apa? Perempuan mapan secara ekonomi, dia bisa membesarkan anak-anaknya, menyekolahkannya sampai apa? Sampai kemanapun dia mau pergi. Kenapa? Karena mapan ekonomi harus lengkap ekonomi. Sekarang mie-nya aja yang makan. Mie pagi, mie siang, mie malam. Dia tak tahu dalam mie itu pengawet. Sampai di luar negeri mie kita itu tidak laku, tidak dimakan. Diperiksa oleh dinas kesehatan, ditengok pengawet, dikasihkan ke buaya pun mati. Buaya darat aja tak mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, masalah pengajian sudah bersyariah. Ya, ini pengajian bersyariah. Betul. Dari mana Ustaz tahu ini pengajian bersyariah? Laki-laki tak boleh bersatu dengan perempuan. Laki-laki semua, perempuan semua. Dan ada besi di tengah. Masalah akhlak Aceh tak usah diajari. Siapa yang berceramah ke Aceh sama dengan menggarami air laut, mengajar itik berenang. Ini negerinya para ulama. Ini negeri para ulama. Abdul Somad berani di Al-Azhar cuman sampai LC. Lagi cemas. Habis LC lagi cemas, pulang langsung. Tapi kawan-kawan saya, adik-adik kelas saya, habis LC lanjut mereka MA. Habis MA lanjut mereka doktor. Dari Langsa, Ustadz Awalul Zikri, asli anak Aceh, putra daerah Nanggu Aceh Darussalam. Doktor Awalul Zikri.
4 mazhab di kepala. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Abu Somad, Syafi'i aja error. Baru mazhab Syafi'i, baru kunang-kunang. Ditulisnya buku soal jawab konsultasi fikih. Punya website di internet. Cari Ustadz Awalul Zikri, enter, dapat konsultasi syariah. Menulisnya rajin, dikirimnya buku ke Riau. Saya dapat bukunya kemarin, langsung saya update status. Aku baru mendapatkan buku. Potong komen jamaah, kasih dong Pak Ustadz. Mental meminta aja. Kata ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan tanggung-tanggung. Bidangnya apa? Perbandingan. Tapi jangan lupa, fikih sudah selesai, masalah rotak dirusak. Liberal, sekuler, Syiah, aliran sesat, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah datang yang merusak kepala. Qadariyah, Jabariyah. Ini harus diselesaikan anak-anak filsafat. Tapi filsafatnya bukan Socrates, Demokritus, Aristoteles, Thales, tapi filsafat Islam. Maka belajar di Al-Azhar. Tadi kelas saya, Ustadz Amri, S1, S2, S3 dari Al-Azhar, Doktor Al-Azhar, hadir bersama kita di majelis ini. Saya tidak mau menyuruh beliau tegak ke atas berdiri, karena nanti kalau beliau tegak berdiri, banyak perempuan yang kecewa, karena dia sudah nikah. Tapi tentu tak tertutup kemungkinan untuk yang berikutnya. Jadi aja sendiri, mereka ada di sini. Artinya apa? Anak-anak Aceh kalau kuliah ke Al-Azhar, S1, S2, S3. Abdul Somad begitu selesai S1 langsung ciut. Aku pergi ke Malaysia, tak pula selesai di Malaysia, pergi pula ke Maroko. Habis Maroko MA, balik ceramah, diusir orang, diusir kira. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka ini mesti kita lanjutkan. Negeri para ulama harus dibangkitkan. Tapi kalau sampai makan haram, saya yakin Ustadz Awalul Zikri, Ustadz Amri doktor tidak mungkin bisa belajar di Al-Azhar sampai doktor kalau tidak otaknya bersih. Otak bersih karena makan halal. Karena kalau makan haram, disuapkanlah duit riba dikirim. Andai bank konvensional dari Aceh dikirim duit ke Kairo, duitnya haram, dibelikan ke nasi disuap masuk ke mulut. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yamin. Sepiring nasi berubah menjadi darah masuk ke tangkai jantung, disemburkan dari jantung naik ke otak menjadi hitam gelap. Bapak Ibu hafal ayatnya, nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyatin, ubun kadzibatin, pembohong, penipu, pendusta, khati'atin, pelaku dosa. Kenapa ubun-ubun bohong, tipu, dusta? Karena darah haram dari mulut ke jantung naik ke otak. Tak mungkin bisa. Mereka doktor Al-Azhar hafal Quran 30 juz. Ustaz? Beda. Kalau S1 4 tahun 2 juz. Itu pun udah hilang. 2 kali naik pesawat hilang. Bapak mau makan ayam ngapain daging? Makanya nanti kalau Bapak Ibu nampak saya naik pesawat pakai kacamata hitam, itu artinya saya mau menjaga hafalan sedikit. Tinggal juz amma lagi. Itu pun kadang-kadang wala ana hamilum mahabatum pun berbalik-balik. Wala ana mahabatum wala tak dapat simpang lakum dinukum wal diadid. Bangkitkan errornya otak. Oleh sebab itu maka jangan kasih anak makan haram. Anak bersih lugu. Apa kata dia? Ya Allah, selamatkan papa yang mau keluar kota ya Allah. Jangan sampai dia terpicau dengan ini ya Allah. Jangan sampai dia otaknya rusak ya Allah. Jangan sampai ini ya Allah. Doanya tidak dikabulkan gara-gara apa? Mata'amuhu haram. Gara-gara makanannya haram. Kan kasihan kita anak kecil, tak tahu apa-apa. Kenapa dosa? Dia tidak tahu dosa, tapi kenapa doanya terkendala, terhalang? Mata'amuhu haram, makanannya haram. Oh, kalau gitu tak usah dikasih makan haram, teh botol aja. Masrabuhu haram, minumannya haram. Oh, kalau gitu tak usah dikasih minum, belikan aja celana. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Oh, kalau gitu tak usah kasih pakaian, suapkan aja. Lebih parah,
haram. Jadi duit haram ini kemana Pak Ustaz? Serahkan ke panti jompo, rumah yatim, masalih ammah, kepentingan halayak masyarakat umum. Tapi ini kerjasama yang luar biasa, merubah bank syariah, merubah bank konvensional menjadi bank syariah. Itu tidak bisa kerja sendiri, mesti ada gubernur yang peduli. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, diberikan kesehatan badan, dan yang bagi yang sudah berjasa bank syariah ini meninggal dunia, dilapangkan Allah kuburnya, diberikan kebaikan, rahmat, ampunan insyaallah. Mesti ada orang yang ekonom, yang mengerti tentang masalah ekonomi. Mesti ada orang yang punya kekuasaan, mesti ada orang yang berjuang. Dan ternyata yang terus menceritakan ini di koran, di majalah, di internet, tidak lain adalah wartawan Aceh Peduli Syariat Islam. Allahu Akbar. Wartawan. Selama ini orang apa kata dia wartawan? Apa itu wartawan? Menceritakan aib orang saja. Wartawan yang mana? Wartawan infotainment itu. Mencari bini orang aja gitu. Mencari anak gadis orang aja. Bertanya yang tidak-tidak yang macam-macam. Tapi wartawan dengan penanya dia tidak ceramah. Wartawan tak ceramah. Pernah tak? Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh wartawan. Wartawan tidak ceramah, tapi dia menulis, Nagro Aceh Darussalam, Serambi Mekah perlu perdana pertama merubah konvensional menjadi syariah. Terus mereka tulis, terus mereka perjuangkan. Akhirnya wartawan bisa mempengaruhi umat. Betul. Dulu ada lagunya tuh, lagu Nasidaria. Lupa pula saya. Ada lagunya itu, wartawan menguasai. Makanya Israel, Yahudi, apa yang mereka lakukan pertama kali? Memegang kantor berita dunia. Karena orang pasti melihat TV, karena orang pasti membaca koran. Berita diolahnya duluan. Apa beritanya? Kantor berita Reuters. Reuters punya Yahudi. Maka anak-anak bapak ibu yang ingin jadi wartawan, jangan lagi dihalang. Apa cita-citamu? Aku ingin jadi wartawan. Lanjutkan nak. Nanti kau akan berjuang, memperjuangkan cerita-cerita ini akan mereka ceritakan ke semesta alam. Kira-kira Ustaz Abdul Somad dikenal orang gara-gara apa? Peran sedikit banyaknya adalah oleh wartawan-wartawan yang menulis, termasuk yang tadi bapak ibu tonton. Ada gambar sih. Wartawan-wartawan kita. Mudah-mudahan wartawan kita disehatkan Allah SWT badannya. Istiqomah mereka memberitakan yang baik-baik insyaallah. Termasuklah berita malam ini. Wartawan kalau mau membunuh karakter orang mudah saja, dibuatnya besok berita Abdul Somad datang, hujan lebat pun tiba. Bisa kalau dia jahat, tapi karena wartawan tadi baik, Abdul Somad datang, rahmat berkah pun turun. Bisa. Apa kata wartawan? Makanya banyak orang-orang takut didekatinya wartawan, dikasihnya duit wartawan. Tapi wartawan ini orang istiqomah tak mau dia. Ini 500.000, tidak 5 juta, oke. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya apapun cita-cita anak bapak ibu, jangan halangi dia. Kau mau jadi apa? Aku mau jadi ekonom, bagus. Nanti kau mengembangkan ekonomi syariah. Kau mau jadi apa? Aku mau jadi gubernur, bagus. Dengan itu kau bisa berjuang di jalan Allah. Kau mau jadi apa? Aku mau jadi wartawan, lanjutkan. Dengan itu kau bisa menulis di pers. Kau mau jadi apa? Tapi anak-anak, cobalah bapak ibu tanya anak-anak, kau mau jadi apa? Dokter. Iya kan? Selalu mau jadi apa? Dokter. Belum pernah saya jumpa anak, kau mau jadi apa? Ustaz. Sekarang lah, setelah beberapa ustaz yang viral nih, baru dia. Jadi keponakan saya ini tidak pakai jilbab. Sekolahnya umum, jurusan bahasa Inggris. Ketika saya pulang dari Mesir, berjilbab, pakaiannya panjang, sopan, saya pun bersyukur kepada Allah SWT. Lalu apa kata dia? Saya sudah dapat jalan yang benar gara-gara ini. Dalam hati saya, pasti gara-gara dengar ceramah saya. Alhamdulillah saya sudah dapat hidayah, saya sudah berjilbab panjang, saya tak lagi pacaran, saya sudah sholat berjamaah, saya sudah takarrub kepada Allah. Lama-lama saya tanya, karena saya penasaran, kamu dengar ceramah siapa? Saya enggak dengar ceramah, kata dia. Berarti bukan saya nih. Terus mana?
Saya baca buku. Buku apa yang kau baca? Nih bukunya. Saya tengok buku Felixia. Rupanya dari hidayah itu, Masya Allah, buku yang ditulis dengan rasa akan sampai ke hati, mengetuk rasa orang. Kalau sudah hati orang kau ketuk, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Kalau sudah hati orang kau genggam, maka apapun dia berikan. Kau tuh suruh dia pakai jilbab, bisa. Jadi kalau ada bapak-bapak bininya belum berjilbab, itu bapak belum menyentuh hati. Apanya bapak itu tak tahu, anaknya gimana? Sentuhlah hatinya. Pulang dari sini belikan sate. Adinda, aku ingin menyentuh hati. Hati nantilah bang, yang jelas mulut dulu. Aku baik dalam mau. Oleh sebab itu maka ini dia menulis ceramah apapun. Ceramah lewat telinga hidayah, menulis lewat mata, bisa lewat telinga, bisa lewat mata, tapi ada yang lebih hebat lagi, lewat ekonomi. Siapa yang menjual akidahnya karena baju bekas? Siapa yang menjual imannya hanya karena mie instan? Siapa yang menjual? Orang-orang fakir, lemah, miskin. Insya Allah kita sudah selamat pilkada. Bupati, gubernur, wali kota sudah selamat. Tapi 5 lagi belum tentu selamat. DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR pusat, DPD, presiden, wakil presiden. Ini genting 17 April 2019 ini akan dipilih, maka kita jangan cerita itu kamu. Saya ulang balik. DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR pusat, DPD. Maka kita mesti jeli, selektif, tengok baik-baik, gunakan telinga, dengar siapa orang ini, gunakan mata. Kalau kami tanya Ustadz Somad, tak boleh, langsung umum, bebas, rahasia. Makanya kalau saya ditanya, Ustadz siapa yang mau kami pilih, tak boleh. Bisa kita 4 mata Pak Ustadz? 3 pun bisa. Kasih nanti jawabannya. Tapi kalau depan orang banyak tak boleh. Karena saya sedang diawasi oleh Bawaslu dan Panwaslu. Abdul Somad kalau macam-macam. Tapi kalau orang mau ngintai-ngintai saya, insya Allah capek, tak akan dapat. Sampai itu yang dimuliakan Allah SWT. Somad tak pernah menyebut nama, Somad tak pernah menyebut nomor, Somad tak pernah menyebut apapun. Somad hanya menyebutkan sifat-sifatnya saja. Kalau ada mereka yang menolong ekonomi syariah, mereka yang menolong agama Allah, mereka yang memuliakan ulama, mereka yang membela mereka, maka itulah dia calon DPR, calon apapun, calon DPD, maka pilihlah dia, maka itu yang akan menolong. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya rencana mau mencaleg tahun ini Pak Ustaz. Mantap, lanjutkan. Apa nasihat dari Pak Ustaz? Nanti kalau kau duduk di sana, nanti dalam sidang parlemen paripurna, kau perjuangkan yang 3. Masukkan perda ekonomi syariat, masukkan busana muslimah, masukkan perda pendidikan agama Islam, masuk ke dalam sekolah umum SMP SMA. Insya Allah Ustaz Somad, insya Allah. Sudah 5 tahun tak ada handphone lagi. Entah dia duduk, entah duduk. Allah malam. Yang jelas saya sudah menyampaikan, bagi yang punya bakat lanjutkan, bagi yang tak punya bakat kita tetap memilih. Jangan sampai golput. Pilih, gunakan hakmu, tunjuk dia. Karena kalau tidak, maka saya tak mau milih. Saya tidak mau Pak Ustaz. Engkau yang baik, yang sholat, yang pengajian tidak mau. Tidak mau Pak Ustaz. Sementara yang minum khamar memilih, yang LGBT memilih, yang homo memilih, yang pecandu narkoba memilih. Jangan heran nanti kalau naik DPR pemabuk karena yang milih sakau. Betul? Orang sakau, orang mabuk, orang teler, orang ngelem pasti akan memilih pecandu narkoba, pasti akan memilih itu, pasti tak dapat terelakkan. Dan orang sholat pasti akan memilih orang yang sholat. Betul? Jangan pilih calon
yang tidak ikut sholat subuh berjamaah. Allahu Akbar. Kabarnya sholat subuh berjamaah di Aceh ini ramai luar biasa, dan saya percaya. Saya dengar cerita, tapi saya percaya. Kenapa? Jangankan sholat subuh di masjid, di tanah lapang kena hujan dan tidak bergerak. Kenapa? Karena kalau bergerak pun tak bisa keluar motor. Luar biasa. Jamaah ini luar biasa. Ustadznya biasa di luar. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka masyarakatnya sudah ramai, Ustaz Somad. Kami kalau gerakan subuh berjamaah, masyarakatnya ramai, bahkan tak muat. Cuman pemimpin-pemimpinnya tak ada. Kok bisa begitu? Entahlah Pak Ustaz, saya pun tak tahu. Mungkin mereka sholatnya di masjid lain. Tak boleh kita suuzon. Karena dulu ada polisi tugas di Pekanbaru Riau. 2 tahun dia bertugas, tidak pernah sholat subuh di masjid yang sama. Subuh ini masjid ini, subuh ini masjid ini, subuh ini masjid ini, subuh ini masjid ini. Setiap dia sholat di masjid itu, pasti polisi yang lain ramai. Kenapa? Karena bosnya di situ. Dia tidak pernah ceramah, tak pernah dia ceramah. Jamaah sholat subuh lah, tidak pernah. Tapi dia cukup sholat subuh. Ternyata dia mau mengambil barokah. Nanti di padang mahsyar di akhirat, semua masjid di Pekanbaru Riau itu nanti akan bersaksi karena kening dia pernah menempel di situ. Begitu, insya Allah Abdul Somad kalau meninggal, Masjid Baitur Rahman akan bersaksi, Masjid Al-Masud Medan Masjid Raya akan bersaksi, Masjid Palembang Masjid Agung akan bersaksi, segala masjid yang kita pernah sholat. Makanya kalau pergi dari Banda Aceh ke Lok Sumawi ke Medan, singgah ke masjid, sholat di situ kayak dalam masjid. Yang cuma singgah ke masjid, kencing. Sholat subuh berjamaah. Nah, kajiannya baru diisi yang bergizi, berkualitas. Adapun kajian kita pada subuh ini adalah bahaya makan riba. Karena kalau isinya subuh ini kita akan membahas bagaimana menghadapi mungkar nakir. Ya maaflah kebanyakan. Subuh ini kita akan bahas bahaya riba. Yang pertama, orang yang makan riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Kalau pernah menengok orang kerasukan setan, dibacakan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Bukan dia keluar, malah ketawa setan. Masa setan musir setan? Ketawa dia. Jadi Pak Ustadz, kalau ada orang kerasukan setan itu sebenarnya yang masuk itu siapa? Setan. Apa setan? Beda setan sama jin. Makhluk itu tidak banyak. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jin. Nas. Ini nas semua. Betul kan? Ada jin. Ini nas semua. Satu lagi namanya jin. Jin itu dibagi 2. Ada jin Islam, ada jin kafir. Jangan bilang kafir, nanti tersinggung. Jin non muslim. Nah, jin kafir ini indonya namanya iblis. JM-nya lah. Induk jin kafir itu namanya iblis. Anak-anak buahnya ini namanya syaiton. Nanti kalau kenalan nama kau siapa? Ton. Syaiton. Nah, Setan ini itulah anak buah daripada iblis tadi. Jadi salah satu setan ini ada namanya jin qarin. Qarin bersama. Waktu saya lahir dulu ada jin yang bersama sama saya. Saya makan dia ikut, saya tidur dia ikut, saya pergi dia ikut, saya ke kamar mandi dia ikut. Pas saya mau ke kamar mandi dia mau ikut. Suka dia ngintip. Jadi salah satu ciri jin kafir ini suka ngintip. Maka bagaimana cara supaya matanya tertutup? Sebelum masuk saya baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Begitu kita baca itu, tertutup mata dia, terhijab, tak nampaknya lagi. Sebelum makan saya baca doa, Bismika Allahumma ahya. Saya sudah ceramah 75 menit. Biasanya daya tangkap orang cuma 60. Biasanya kalau udah 75 itu, terserah Ustaz mau doa apa.
Ternyata jamaah masih konsen lagi. Masih konsen bahwa kalau mau makan, Allah mabarik lana, untuk tanah. Jin tadi udah mau ikut makan. Begitu kita baca doa, dia tak bisa ikut. Pas mau tidur, dia mau ikut. Ketika kita baca Bismika Allahumma ahya, akhirnya jin qarin yang ikut sama kita itu tak tahan. Mau ikut juga dia berhubungan kelamin, orang baca doa tak jadi. Oke, banyak orang anaknya betul setan. Kenapa? Setan ikut kontribusi. Ikut dia. Oleh sebab itu maka setan. Jadi ada jin qarin ikut kemana kita? Itu jin qarin. Tapi ada jin yang tak jelas kerjanya. Di bawah pokok kayu, di warung kopi, itu namanya jin nonjok. Kalau masuk jin ini ke orang dan orang itu kerasukan setan, nanti di akhirat bangun kita. Itulah ayat yang dibaca qari tadi dengan suara masya Allah tabarakallah, la haula wala quwwata illa billah. Maka jin kama yatahabbatuhu syaitanu minal mas, bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Nanti bapak ibu kalau bangkit dari kubur dan nengok ada orang macam kerasukan setan, ini yang makan riba dulu. Pasti nabungnya tidak di Bank Aceh kan. Jadi cara selamatnya beralihlah ke Bank Aceh. Alhamdulillah setelah Ustaz Somad ceramah kemarin bertambah Pak Ustaz customer kita. Alhamdulillah. Tapi kalau tak ada perubahan sama sekali, mubazir tablik akbar malam ini. Dan orang mubazir saudara setan. Orang mubazir saudara setan. Innal mubazirin, orang mubazir kanu ikhwana syayatin, mereka saudara setan. Dan setan kalau udah nengok saudaranya, dia manggil, hai bro. Anak SMP diganggu jin, anak SMA diganggu jin, anak kuliah diganggu jin. Kenapa? Karena celana jin itu dipakai. Hai jin, kenapa kau ganggu? Karena dia makan riba, maka kami berkawan dengan dia. Hai jin, kenapa kau ganggu? Celana kami dipakai. Kita pun kadang menengok orang pakai celana jin, kita pun macam kerasukan jin juga. Berapa banyak atu-atu masuk padat gara-gara ini. Alhamdulillah Aceh jangankan celana jeans, pakai jilbab panjang, bahkan ada razia. Dulu perdanya jadi atau tidak, tapi pernah menjadi konflik problem. Perda perempuan tak boleh duduk ngangkang, pernah kan? Pernah ada perda, luar biasa. Datanglah bule mandi di tepi sungai, mandi di tepi laut di Aceh. Oh, datang WH wilayah Hisbah. Mr. Bule and Pak Le, come here. Dikasih WH ngasih kain sarung. Please you this clothes for you. Pakai. Tak boleh. Oh, akhirnya bule balik dari kain lah. Menjaga. Walau anna alal qura amanu wa taqau, seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, Allah bukan minta banyak, tak banyak yang diminta Allah, dua saja. Amanu, beriman, wa taqau, bertakwa, maka akan kubukakan la fatahna alaihim barakatin, aku bukakan barakah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami, akhadnahum, kami cabut nikmat itu. Alhamdulillah sampai hari ini nikmat itu masih ada di Nahru Aceh Darussalam. Allahu Akbar. Gas, minyak, batu bara, sawit, karet, bertambah lagi sekarang kurma, bertambah lagi, bertambah lagi. Mudah-mudahan nikmat ini tak putus sampai hari kiamat insyaallah. Dan saya pribadi bangga. Kenapa? Karena datang berkali-kali kemari, jamaah tak pernah surut, tak pernah berkurang. Dulu boleh jadi orang ramai karena peristiwa mengenang tsunami, seluruh negeri datang. Dulu boleh jadi ramai, 3 kali datang, 3 momen tak terlupakan. Momen pertama karena tsunami, ramai. Momen kedua, pesawat terlambat. Banyak yang menduga orang tak pada pulang nih Pak Ustaz, jam 2 malam ceramah, tetap ramai. Momen ketiga, cepat datang, hujan lebat, tetap juga bertahan. Maka saya khawatir pula yang keempat tadi, apa kejadian?
Ngeri-ngeri sedap masuk kaki. Lebih banyak ngeri daripada sedap. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa sambutan jamaah datang di airport, datang ke hotel. Tadi pula mau pulang Ustaz Fadil Rahmi, Ustaz coba tengok itu banyak kan di tepi jalan kan? Apa durian? Nanti kita pulang makan di sini. Oh tak bisa, diserbu jamaah nanti. Kalaupun mau paksa kita cari kumis palsu, bukan palsu, pakai kacamata hitam. Tapi gimana pula mau makan Pak? Begitulah antusias jamaah. Padahal yang mau ditengok jamaah ini apa? Apa kata Ustaz Felix Xiao? Ini yang bisa menandingi orang seramai ini zaman dulu ini cuma Roma Ustaz ya. Oh, Roma datang terlalu katanya. Tapi ini tidak, hanya pengajian. Tapi orang ramai melimpah ruah. Sebetulnya yang dicari orang itu apa? Yang dicarinya tak lain tak bukan adalah Abdul Somad, kami dengar engkau karena engkau masih menyuarakan ayat-ayat Allah. Kami dengar engkau karena engkau masih menyuarakan hadis Rasulullah. Kalau kau sudah keluar dari sini, kamu akan menarik dukungan. Betul? Betul. Bahkan ada WA yang masuk, Ustaz Somad, kalau sampai Ustaz melakukan ini, maka kami akan menarik dukungan. Anak saya, suami saya, jamaah wirid saya akan saya tarik dari pengajian Ustaz. Jangan Ustaz poligami. Luar biasa ancaman emak-emak garis keras. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ekonomi umat harus tetap bangkit. Maka ke depan kalau sudah bangkit ekonomi, orang tenang sholat beribadah, jamaah haji dan umrah. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu rezeki kita sehingga kita bisa ke Baitullah melaksanakan haji dan umrah. Pekanbaru, saya Aceh tidak tahu. Pekanbaru store 2017, berangkat 2031. Malaikat maut datang 2030. Yang paling cepat ONH plus. Ini dia ambil dari bahasa Arab. ONH plus. Yang biasa cuman 50 juta. Yang ONH plus $1.000. $1.000 13 juta. $10.000 kali 14.000 140 juta. Itu yang baru agak cepat sedikit. Berapa dia? 5 tahun. Itu pun 5 tahun 5 kali keduri. Batuk mati juga. Artinya apa? Yang punya duit 50 juta nunggu 20 tahun. Yang punya duit 140 juta menunggu 5 tahun. Artinya kalau kau punya duit banyak, engkau tetap bisa. Aduh, saya dengar ceramah Ustaz ini rasanya tak bisa masuk surga. Mau haji mesti punya duit. Al-ajrul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Mau punya rumah di surga mesti bangun masjid. Sedangkan rumah saya pun kontrak Pak Ustaz. Jadi gimana saya mau masuk surga? Tenang saudara, ceramah belum berakhir. Man ala salasa banatin, siapa yang mendidik 3 anak perempuan, fa'adabahunna, didik dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, surgalah bagi. Udah agak tenang? Yang tak punya duit, tenang. Didik 3 anakmu, didik dengan baik, sekolahkan agama, nikahkan dengan orang baik-baik, cari menantu yang baik, buat baik sampai mati, falahul jannah. Tapi jangan yang meniat bangun masjid tak jadi gara-gara ini. Kalau tadi udah semangat, saya bangun masjid, didik anak 3, tak jadi lah Pak Ustaz. Berapa tadi anaknya Pak Ustaz? 3. Anak saya cuma 2 Pak Ustaz. Malam ini tambah 1 lagi. Balik dari sini minum kopi ginseng. Mudah-mudahan yang belum menikah ditemukan Allah dengan jodoh yang baik-baik. Yang bilang amin yang belum nikah. Sudah nikah Bu. Yang belum punya anak dikasih Allah anak yang soleh-soleh. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kalau engkau yatim, kalau engkau susah, sulit bagi Allah, mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Saya diundang acara buka bersama di sebuah hotel bintang 5 mewah. Acaranya cuma makan buka bersama. Datang ibu-ibu yang punya acara. Ustaz Somad
ini suami saya, dulu kami menikah, setelah menikah bertamu ke rumah orang, orang tutup pintu karena mereka sangka kami mau minjam beras. Susah. Tapi hari ini tengok Ustaz, buka bersama saja begini pestanya. Hebat Bu, hebat Pak, luar biasa. Artinya apa? Jangan sepele menengok orang susah, jangan menjilat menengok orang kaya. Hari ini dia kaya, hari ini dia punya kuasa, tapi besok boleh jadi rakyat jelata. Hari ini miskin, hari ini susah, hari ini melarat, besok jadi ekonominya lebih baik. Kenapa? Karena dia diberi pinjaman dari Bank Aceh Syariah. Ustaz ini kemana pun ceramahnya ujung-ujungnya di situ juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang mengundang saya Bang Aceh, dimanapun ceramah saya selama ini, tengoklah ceramah di Batam, ceramah di Makassar, ceramah di Kalimantan Selatan, saya tetap bercerita tentang tiga, karena saya tak pernah keluar ceramah dari tiga. Pertama, perbaikan pendidikan, masukkan anak sekolah agama. Yang kedua, perbaikan ekonomi, beralih ke bank syariah. Yang ketiga, perbaikan politik, pilihlah pemimpin yang peduli agama Allah. Allahu Akbar. Nanti pulang, siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somad. Berapa lama dia ceramah? 90 menit. Dimulai tadi jam 10, sekarang jam 11.30. 90 menit saya ceramah. Saya andai tidak pakai jam pun saya bisa menebak. Kenapa? Asal udah begini rasa kesemutannya, itu sudah. Maka insya Allah yang berdiri ini pahalanya 2 kali lipat. Kecil aja yang duduk, amin. Yang duduk pun besar juga pahala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Tetap jaga persatuan. Ya Allah, berkat Fatihah ini Engkau turunkan rahmat dan barakah, Engkau jauhkan kami dari segala malapetaka, bencana dan musibah. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir malam ini ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang baik padamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, jaga keselamatan akidah kami dan anak-anak kami, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami supaya ibadah kami benar, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu-ilmu yang baik supaya benar ibadah kami menghadapmu, wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami supaya kami bisa berkunjung ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taubatan qabla al-maut, beri kami taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, curahkan rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut, wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka, wal afwa indal hisab, maafkan ketika segala amal kami dihisab. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidina, kedua orang tua kami, wali masyayikhina, tuan-tuan guru kami, wali a'immatina shalihin, pemimpin-pemimpin kami yang saleh, wali man sahama fi insya'i bank syariah, semua yang berkontribusi dalam tegaknya Bank Aceh Syariah, maka berikan mereka kelapangan, berikan mereka kemudahan, berikan mereka husnul khatimah ya Allah. Allahumma rzuqna al-istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda, berikan kami istiqamah dalam jalan agama dan tarikat yang benar ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina intan dihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna
wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Bubar dengan tenang, banyak-banyak berselawat, jangan sampai berkonflik, berkelahi, bertengkar. Hati-hati, jangan bercampur aduk laki dan perempuan. Ambil sampah, botol, tisu, kotoran, sampah. Jangan sampai pengajian kita membuat orang mengejek kita. Tunjukkan bahwa kesucian bagian dari iman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja sama-sama kita mendengarkan tablik akbar bersama Ustaz Haji Abdul Somad LCMA. Selanjutnya kami mohon segala hormat Ustaz Abdul Somad tetap bersama kami beserta Ustaz